Haleluya. Saudara, minggu lalu kita telah memasuki Minggu Pentakosta, dan 1 minggu setelah Minggu Pentakosta, gereja merayakan sebagai Hari Allah Tritunggal atau Trinity Sunday. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Allah Tritunggal, dan pada minggu-minggu berikutnya kita akan dilanjutkan dengan setiap pribadi dari Allah Tritunggal supaya kita bisa mengenal dan lebih mengasihi akan Allah yang luar biasa, Allah dari kekristenan yang disebutkan di dalam Alkitab kita. Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri, dan kita boleh berikan salam dulu kepada kanan kiri kita sebagai keluarga. Katakan haleluya, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Siapkan hati untuk boleh menikmati akan ibadah hari ini. Sekarang kita berdoa. Kami datang kepada Engkau siap untuk memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjamah akan kami dan mengubahkan kehidupan kami dengan pemahaman yang baru dan dengan kesempatan untuk melakukan kebenaran firman yang baru. Dan biar kiranya seluruh puji syukur sembah yang kami naikkan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan semata. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan kita. Kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita, dan kita nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita rindu untuk berdiam di hadirat-Nya. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Ini kami Tuhan. Inilah rinduku. Mari yang percaya angkat tanganmu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari kau yang rindu dekat dengan Tuhan, sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ajar kami, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Mari sama-sama nyanyikan. Hidupku hanyalah untuk-Mu,
segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hanyalah untuk-Mu, Yesus. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Ini kami Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau, karena Engkau yang terbaik bagi kami. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kami Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau dekat padamu Tuhan, karena Kau yang terlebih dahulu mendekati kami, menghampiri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Terima kasih Tuhan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami, di dalam hidupku. Bawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
bersama-sama lebih lagi gereja Tuhan, katakan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah, kami membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan membawa sembah. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ini kami Tuhan, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang besar. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih memandang wajah-Mu, itulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi hidup kami Tuhan, bagi gereja kami Tuhan, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan, bahkan sedetik pun selalu bersama kami. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya, kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama, dan kita bersyukur karena hadirat Tuhan tidak hanya ada di gedung gereja, tapi kita bersyukur hadirat Tuhan ada di mana-mana. Bahkan di rumah Anda, di tempat Anda masing-masing semua berada, saya percaya Tuhan hadir. Dan hari ini kita boleh menikmati hadiratnya adalah sebuah anugerah yang begitu besar. Tapi Tuhan ingin kita lebih berbahagia lagi. Dalam Mazmur 32 dikatakan,
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh pemazmur ini adalah sebuah kebahagiaan tertinggi di dunia ini. Lebih daripada memiliki rumah yang mewah, lebih daripada memiliki mobil yang banyak, lebih daripada memiliki popularitas. Itu kebahagiaan ketika kita sadar bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita kembali datang, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita kembali diingatkan akan anugerah Tuhan yang membuat hidup kita sungguh berbahagia. Mari tundukkan kepala kita. Kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan jujur di hadapan Tuhan, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Mari jemaat Tuhan, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kebahagiaan yang tertinggi dalam hidup kami. Itu ketika Engkau mengampuni kami dari segala dosa. Pagi hari ini kami datang mengaku dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Dan jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 32 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena ada Kristus dalamku. Terima kasih Tuhan. Dalam gelap ku tak ditinggalkannya, penebusku tinggal besertaku. Walau susah, ku kan tetap bergirang, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Harapanku dalam-Nya gembalaku, dalam lembah gelap Dia pimpinku. Oh malam yang telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku tak takut kepada kuasa maut, karena Yesus telah tebus dosaku. Darah-Nya telah tercurah menebusku. Dia telah bangkit, kalahkan kuasa maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya.
Oh betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku terpaut padanya. Oh betapa ajaib dan mulia kasih-Nya karena Dia Kristus dalamku. Oh, tiap nafasku ku mau ikut Yesus. Dia telah janji menuntunku pulang. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai kelak ku tiba di sorga. Harapanku hanyalah dalam Yesus, segala kemuliaan bagi Dia. Saat usai nanti bukan terus memuji karena Dia Kristus dalamku. Harapanku hanyalah dalam Yesus, hidupku terpaut padanya. Mari katakan dengan iman. Oh betapa ajaib dan mulia kasih-Nya karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus memuji karena Dia Kristus dalamku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, buat Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami pada pagi hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong bersabdalah kepada kami, sapalah kami, dan biarlah Tuhan membangunkan kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh bertumbuh dalam Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, dalam nama Kristus Yesus, kami memanjatkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu Allah dalam Alkitab. Allah dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Allah yang mulia dan agung. Allah yang demikian besar. Allah yang agung itu, jika Dia tidak menyatakan dirinya kepada manusia, tidak mungkin manusia bisa mengenal Allah. Dan Allah yang agung itu, Dia menyatakan dirinya kepada manusia hanya melalui Alkitab, yang merupakan firman Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan dirinya kepada manusia di dalam Alkitab ini sebagai Allah Tritunggal, yaitu Allah satu pribadi, satu Allah yang esa tetapi tiga pribadi. Allah yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah yang esa atau Allah yang satu tetapi tiga pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Tritunggal itu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, adalah Allah yang berkomunitas, Allah yang bersekutu, dan mereka adalah Allah yang tidak pernah terpisahkan. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang tidak pernah sendirian dan tidak pernah kesepian. Mereka selalu bersama-sama dan mereka hidup di dalam kasih, karena Allah adalah kasih.
Bahkan mereka saling mengasihi satu sama lain. Mereka saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, saling mendukung. Mereka, saudara sekalian, berperan dengan begitu indah dan begitu manis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur bukan? Bisa mengenal Allah yang sedemikian. Allah yang begitu unik, yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa menggambarkan dan mengilustrasikan akan Allah yang dinyatakan dalam Alkitab ini, yaitu Allah Tritunggal secara utuh dan sempurna. Karena Allah Tritunggal adalah Allah yang memiliki eksistensi, keberadaan, yang melampaui segala sesuatu di dalam dunia ini. Allah Tritunggal adalah Allah yang melampaui keberadaan dunia ini yang tidak lain adalah ciptaan Allah. Sang pencipta tidak pernah bisa disamakan dengan ciptaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saudara sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena Dia mau menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita harus rendah hati saudara sekalian. Karena Allah yang demikian besar itu rela datang untuk menunjukkan dirinya kepada kita. Padahal kita ini adalah manusia yang fana. Dengan otak yang kecil, yang demikian terbatas. Kita tidak mampu bisa mengenal Dia, menyerap Dia. Kita tidak mungkin bisa menyimpulkan siapa Allah Tritunggal yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya bangga karena kita punya Allah yang unik, Allah Tritunggal. Hanya dengan iman kita bisa mengenal, mempercayai, dan mengakui Allah Tritunggal seperti yang firman Allah nyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mengenal Allah Tritunggal? Apakah saudara mengenal Allah yang dinyatakan dalam Alkitab? Mungkin saudara menjawab, ya, saya mengenalnya. Tetapi kalau saudara menjawab demikian, saya mungkin ingin saudara sekali lagi memeriksa, apakah betul saudara mengenal Allah Tritunggal? Mungkin ada di antara saudara yang punya aktor favorit atau aktor idola. Mungkin aktor China, atau Korea, atau Jepang. Siapapun itu. Dan karena saudara adalah mengidolakan aktor tersebut, pasti saudara akan mencari tahu banyak data pribadi tentang aktor tersebut. Dan saudara akan mendapatkannya. Tetapi meski demikian, saudara tidak mengenal dia, bukan? Saudara tidak pernah berinteraksi dengan dia. Saudara mengenal wajahnya yang tampan, tapi saudara tidak pernah bertatap muka dengan dia secara langsung. Saudara bisa mendengar suaranya, tetapi saudara tidak pernah ngobrol dengan dia. Saudara tahu hobinya, tapi saudara tidak pernah bermain bersama dia. Itu yang dinamakan sekedar tahu, bukan mengenal. Sekedar tahu dia, tapi tidak mengenal. Just a kind of knowledge. Tetapi saudara sekalian, saudara sesungguhnya tidak pernah punya interaksi dengan dia. Demikian juga saudara sekalian. Mengenal Allah bukan berarti kita mengetahui saja tentang Allah. Tetapi mengenal Allah artinya kita mengetahui Allah dan kita juga mengalami Allah. Antara mengetahui Allah dan mengenal Allah ada satu jarak yang dinamakan mengalami Allah. Antara mengetahui Allah dengan mengenal Allah ada satu jarak yang dikatakan sebagai mengalami Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami Allah saja tidak cukup. Tapi kita harus mengalami Allah. Berelasi dengan Allah. Berinteraksi dengan Allah. Baru kita bisa mengatakan saya mengenal Allah. Karena itu saudara sekalian, pada kesempatan yang sempit ini kita akan belajar tentang Allah Tritunggal dalam lingkup yang sederhana saja,
yaitu kita akan belajar tentang keutamaan peran Allah Tritunggal. Keutamaan peran Allah Tritunggal. Allah Tritunggal di dalam melakukan perannya masing-masing. Allah merupakan satu kerjasama satu dengan yang lain, di mana ketika satu pribadi melakukan perannya, tidak berarti saudara sekalian, dua pribadi yang lain tidak bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika satu pribadi Allah melakukan perannya, maka dua pribadi yang lain ada dan ikut berperan dengan sang pribadi tersebut. Tetapi karena Allah sedang menyatakan dirinya kepada manusia yang ada di dalam sejarah yang dibatasi dimensi ruang dan waktu, maka Allah menyatakannya melalui keutamaan peran daripada Allah Tritunggal. Saat ini kita akan sama-sama belajar keutamaan peran daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan untuk memudahkan, untuk setiap keutamaan peran akan ada 2 P yang akan saya pakai untuk menggambarkannya. Yang pertama saudara sekalian, pribadi Allah Bapa. Keutamaan peran daripada pribadi Allah Bapa adalah dia adalah pencipta dan dia adalah pemelihara. Keutamaan peran daripada Allah Bapa adalah dia adalah pencipta, dia adalah pemelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita bisa mengenal Allah melalui firman Tuhan. Dan kita akan membaca di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman yang kita baca barusan, kita bisa tahu bahwa Allah pencipta adalah Allah yang hadir sebelum segala sesuatu ada. Allah pencipta adalah Allah yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu berarti saudara sekalian, Allah Bapa adalah Allah yang independen. Allah yang tidak bergantung dengan apapun yang kita kenal sekarang sebagai dunia. Allah tidak memerlukan sesuatu di luar dirinya, tetapi Allah di dalam dirinya mengalami yang namanya self-sufficiency, yaitu kecukupan di dalam dirinya, di dalam diri Allah Tritunggal. Saudara, Allah yang independen ini juga adalah Allah yang hidup dari kekal sampai kekal. Allah yang independen ini, saudara sekalian, adalah Allah yang punya kuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, yaitu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan ketika Allah mencipta, saudara sekalian, Allah tinggal berfirman, maka semuanya itu jadi. Jadilah terang, maka saudara sekalian, terang itu jadi. Demikian Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dengan berfirman, maka semuanya itu jadi. Tetapi lain saudara sekalian, ketika Allah menciptakan manusia, Allah secara khusus menciptakan manusia, yaitu dengan membentuk manusia dari tanah liat. Allah menjadikan manusia dengan tangannya sendiri. Itulah sebabnya saudara sekalian, setiap manusia merupakan masterpiece daripada Allah, mahakarya daripada Allah. Betapa setiap manusia itu demikian unik dan berharga di mata Allah. Dan itu tercatat saudara sekalian di dalam Mazmur 139. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita bukan saja tahu bahwa Allah adalah Allah pencipta dan Allah pemelihara, tapi kita juga harus yakin dan percaya serta mengakui bahwa Allah pencipta itu adalah Allah yang menciptakan setiap pribadi di dalam dunia ini. Bahwa Allah pencipta itu adalah Allah yang menciptakan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Allah menciptakan kita sebagai pribadi yang tidak ada duanya dengan orang lain di dunia ini. Sehingga kita saudara sekalian boleh mengalami keberhargaan di dalam diri kita. Saudara, kita juga perlu mengenal Allah sebagai Allah yang berdaulat atas seluruh alam semesta ciptaannya ini. Bahwa kalau dunia ini masih ada sampai saat ini, itu adalah karena Allah
yang memelihara, menopang, menjaga akan dunia ini. Sehingga tetap ada dan menjadi berkat buat manusia yang tinggal di dalamnya. Saudara, Allah yang di dalam kedaulatannya juga dialah yang menentukan segala sesuatu di seluruh alam semesta ini. Termasuk mengangkat semua pemerintahan di atas dunia dan juga pemerintahan di Indonesia. Allah lah yang berdaulat mengangkat presiden dan juga gubernur dan juga anggota-anggota pemerintahan yang lainnya. Saudara, kita harus meyakini akan hal itu. Itu yang pertama tentang pribadi Allah Bapa. Pribadi yang kedua Allah Anak. Saudara, kita juga mengenal keunikan peran daripada Allah Anak dengan 2P, yaitu yang pertama adalah sebagai penebus dan yang kedua sebagai pengantara. Allah Anak adalah penebus dan dia adalah pengantara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saja kita tahu bahwa Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, adalah Yesus yang tersalib dan yang kemudian bangkit. Tetapi lebih daripada itu, saudara sekalian, kita perlu mengenal dia, kita perlu mengalami dia, yaitu dengan cara kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dalam hati kita, dalam hidup kita. Saudara, mengenal Yesus Kristus, Allah Sang Penebus, itu berarti kita mempercayai bahwa melalui karyanya di atas kayu salib, kita manusia yang berdosa, kita sudah diampuni, kita sudah disucikan, kita sudah ditebus, kita dijadikan anak-anaknya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Saudara, mengenal Allah Anak sebagai Allah pengantara, berarti kita harus meyakini, saudara, bahwa segala berkat yang Allah sediakan di sorga ataupun di dunia, itu bisa kita terima, kita bisa nikmati, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Kalau Allah saja, saudara sekalian, sudah memberikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus anaknya, buat kita manusia. Masakan Allah tidak akan menyediakan berkat-berkat yang lain buat kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, mari kita bersyukur, bersukacita, karena kita boleh memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita menerima segala berkat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara sekalian, ada satu kalimat yang mengatakan mendapat Yesus berarti mendapatkan semuanya. Dalam konteks inilah maka kalimat itu berlaku. Seperti sebuah pujian yang mengatakan, You are my all in all. Yaitu bahwa Yesus adalah segala-galanya buat kita. Saudara, pribadi yang ketiga, saudara sekalian, yaitu Allah Roh Kudus. Keutamaan peran daripada Allah Roh Kudus juga yaitu 2P. Sebagai penolong dan juga sebagai penghibur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena dalam firman Tuhan kita tahu bahwa Yesus Kristus sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya dan memberikan sebuah janji bahwa setelah dia pergi, maka akan datang Roh Kudus yang menjadi penolong. Akan datang Roh Kudus yang menjadi penghibur buat mereka. Dan itu terjadi, saudara sekalian. Bukankah minggu yang lalu kita merayakan, kita memperingati hari yang bersejarah, hari yang penting, yaitu hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah Bapa itu boleh datang ke dalam dunia. Saudara sekalian, kita bersyukur karena Roh Kudus adalah anugerah yang besar, yang demikian berharga, yang Allah berikan kepada kita. Kita menerima Roh Kudus, yaitu pada saat kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Roh Kudus menjadi meterai dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita ini adalah milik Allah, bahwa kita adalah orang percaya. Roh Kudus juga, saudara sekalian, yang menjadi jaminan buat kita untuk menerima akan
hidup yang kekal yang Allah janjikan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara sekalian, kita punya meterai Roh Kudus di dalam hati kita. Dan Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita adalah Allah yang menjadi penolong, penghibur ketika kita mengalami kesulitan pergumulan. Allah Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan damai sejahtera, yang akan memberikan pengharapan. Puji Tuhan saudara sekalian. Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang percaya kepada Tuhan juga adalah Allah Roh Kudus yang akan membentuk kita, yang akan menyempurnakan kita sehingga hari lepas hari saudara sekalian kita semakin serupa Kristus. Sifat-sifat lama kita bisa tinggalkan karena ada Roh Kudus yang memampukan kita dan kita semakin serupa dengan Kristus, semakin memiliki karakter Kristus di dalam diri kita. Luar biasa bukan saudara sekalian? Jadi mengetahui tentang Kristus, tentang Allah Tritunggal tidak sama dengan mengenal akan Allah Tritunggal. Karena kita perlu mengalami Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya yang taat kepada Allah dan firman-Nya. Setiap orang yang percaya dan taat kepada Allah dan firman-Nya. Maka saudara sekalian, mereka akan selalu mengalami kehadiran dan karya Allah Tritunggal dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang yang percaya dan taat kepada Allah Tritunggal, maka dia akan mengalami kehadiran dan karya Allah di dalam setiap segi kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara punya kisah-kisah pengalaman berjalan bersama dengan Allah Tritunggal? Apakah saudara memiliki cerita-cerita, kesaksian-kesaksian bagaimana Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara? Amin. Seperti sebuah pujian saudara sekalian yang mengatakan, trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Only trust and obey. Saudara hanya orang yang percaya dan taat kepada Allah Tritunggal dan firman-Nya, maka akan mengalami segala berkat dari Allah Tritunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami Allah Tritunggal bersifat unik dan personal bagi setiap orang percaya. Mengalami Allah Tritunggal bersifat unik dan personal bagi setiap orang percaya. Artinya saudara sekalian, tidak ada format yang baku bagi setiap orang percaya dalam pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya setiap orang percaya tidak selalu mengalami hal yang sama dengan orang percaya yang lainnya. Karena Allah Tritunggal saudara sekalian di dalam hikmat-Nya dan juga di dalam kelimpahan-Nya mengetahui apa yang tepat, apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masing-masing orang percaya. Dan apa yang terbaik buat kita. Dengan demikian saudara sekalian, maka iman kita akan bertumbuh. Bukan sebagai iman kata orang, ataupun iman yang ikut-ikutan orang. Saudara, iman kita menjadi iman yang murni. Iman yang otentik, karena kita secara pribadi mengalami Allah Tritunggal yang sejati, yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus mendisiplinkan diri dalam satu perkara ini. Saya membawa kacamata hitam, saudara sekalian. Ketika saya menggunakan kacamata hitam ini, maka semua yang ada di sekitar saya terlihat menjadi gelap. Saudara sekalian, kacamata merupakan cara pandang kita. Kacamata apa yang kita pakai itu menentukan bagaimana objek itu akan terlihat oleh mata kita dan terekam oleh pikiran kita. Kacamata apa yang kita pakai itu akan menentukan apa yang terlihat oleh mata kita dan apa yang terekam oleh pikiran kita. Dan selanjutnya akan menentukan apa yang menjadi respon dan keputusan kita.
Seperti sekarang ketika saya menggunakan kacamata hitam, semuanya gelap, saudara sekalian, saya merasa tidak nyaman. Dan kalau bisa saya cepat-cepat keluar, mencari tempat yang bisa lebih terang dan lebih menyenangkan buat saya. Saudara, kita juga perlu belajar, saudara sekalian, mendisiplinkan diri, yaitu menggunakan kacamata yang dinamakan dengan kacamata pengenalan Allah Tritunggal. Kacamata pengenalan Allah Tritunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar mendisiplinkan diri, melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan yang terjadi di seluruh dunia ini, yaitu dengan kacamata Allah Tritunggal. Di dalam pengenalan kita akan Allah Tritunggal. Maka saudara sekalian, dengan demikian, kita akan punya perspektif yang tepat, kita akan punya respon yang tepat, kita punya keputusan yang tepat buat diri kita, buat situasi yang kita hadapi, bahkan juga buat orang lain, demi kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika pandemi COVID-19 ini baru diberitakan telah terjadi di Indonesia, di masa awal itu, saudara sekalian, kita tahu orang-orang mulai mengalami kepanikan sehingga mereka juga melakukan yang namanya panic buying, saudara sekalian, bagaimana orang kemudian berlomba-lomba dan berebutan, saudara sekalian, untuk bisa membeli banyak barang sebagai stok persediaan di rumahnya, di supermarket, saudara sekalian, mereka memborong banyak barang, saudara sekalian, karena mereka takut akan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan saudara, pada saat itu saya juga mengikuti berita, saudara sekalian, bahwa pada tanggal 30 Maret itu sudah ada 24 pendeta, hamba Tuhan, pelayan yang meninggal karena COVID-19. Saudara sekalian, pada saat itu ketika saya berusaha mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar saya, Roh Kudus menaruhkan kepada saya satu ayat yang memberikan impresi yang kuat, yaitu di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 yang bunyinya seperti demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Karena sekarang setelah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saudara sekalian, ketika saya mendapatkan kesan yang kuat dengan ayat ini, saudara, saya berpikir apa yang Allah maksudkan melalui ayat ini. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa Allah sedang mengevaluasi gerejanya. Allah sedang mengevaluasi gerejanya. What have you been doing? Apa yang kau sudah lakukan selama ini? Apa yang sedang kau lakukan selama ini? Teolog saudara sekalian yang bernama Calvin, dia berkata, karena sekalipun Allah adalah hakim dari seluruh dunia, tetapi ia menginginkan bahwa providensianya diakui, khususnya dalam pemerintahan gerejanya sendiri. Itulah sebabnya saudara sekalian, Allah memulai penghakiman dari rumahnya. Allah sedang menilai kualitas gereja kita. Adakah Allah mendapatkan gerejanya merupakan orang Kristen sejati? Apakah orang percaya, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para pemimpin gereja, bahkan jemaat awam sudah membangun kehidupan iman yang murni dan berjuang untuk hidup suci dan benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman Allah atas gerejanya merupakan penghakiman yang bersifat mendidik, mendisiplin, memperbaiki, dan mengoreksi. Atau dengan kata lain adalah corrective judgment. Penghakiman Allah atas gerejanya bersifat mendidik, mendisiplin, memperbaiki, mengoreksi, atau corrective judgment. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu dikoreksi? Saudara, hal yang perlu kita renungkan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu adalah Allah sedang mengoreksi kita dengan satu dosa yang menghalangi kita untuk bisa menikmati, mengalami akan Allah Tritunggal. Allah sedang mengoreksi gerejanya terhadap satu dosa
yang menghalangi kita untuk bisa mengenal Allah Tritunggal, yaitu play God, saudara sekalian. Play God. Bermain sebagai Allah, bermain menjadi Allah, bermain Allah-Allahan, berpura-pura jadi Allah, padahal diri sendiri bukan Allah, tapi berpura-pura jadi Allah, bertindak menjadi Allah. Saudara sekalian, ini adalah dosa yang dilakukan oleh manusia pertama di dunia, yaitu Adam dan Hawa. Saudara sekalian, Adam dan Hawa, mereka mau menjadi Allah, menentukan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka, padahal mereka bukan Allah. Mereka menolak Allah dan mereka mau menjadikan diri sebagai Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi di dalam dunia ini. Bahwa play God sedang terjadi di dunia ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga bisa terjadi di dalam gereja Tuhan. Seperti apa saudara sekalian play God terjadi di dalam rumah Tuhan? Contohnya saudara sekalian di dalam hal beribadah. Ibadah itu adalah kronos atau kairos. Ibadah itu adalah sesuatu hal yang berulang-ulang, ataukah ibadah itu adalah merupakan kesempatan. Ibadah itu kronos atau kairos, sesuatu yang berulang atau kairos. Ada orang-orang Kristen saudara sekalian yang play God saudara sekalian. Sekalipun jelas dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada hukum Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Berarti hari Minggu, saudara sekalian, kita harus kuduskan sebagai hari kita beribadah kepada Tuhan. Tapi ada orang yang play God, saudara sekalian. Mereka yang menentukan, yang memutuskan. Apakah minggu ini saya akan ke gereja atau tidak? Saya akan beribadah kepada Tuhan atau tidak? Kan gereja akan selalu ada setiap minggu. Kalau saya tidak ke gereja minggu ini, minggu depan juga ada. Tapi sekarang, minggu ini, saya mau pergi jalan-jalan, saya mau tamasya, saya mau pergi ke puncak, saya mau refreshing, saya mau ada acara keluarga, saya mau ke luar negeri, mau tamasya. Dan kemudian kita mengabaikan akan Allah. Atau ada orang-orang saudara sekalian sebelum pandemi COVID-19 ini, mereka sudah terbiasa saudara sekalian mengikuti ibadah di televisi ataupun di YouTube saudara sekalian. Karena dengan alasan bahwa sama aja bukan, kita juga beribadah kok di rumah. Gak harus datang ke gereja, bukan? Padahal firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi saudara sekalian, itu bukanlah satu alasan yang bisa diterima menurut firman Tuhan. Itulah satu bukti bahwa manusia sedang playing God. Hal yang kedua, saudara sekalian, bagaimana play God itu bisa terjadi di dalam gereja Tuhan. Yaitu ketika jemaat Tuhan tidak memberikan perpuluhannya. Saudara sekalian, apa sih artinya perpuluhan? Perpuluhan yang kita berikan itu adalah sesuatu pengakuan bahwa Allah adalah Allah pemelihara hidup kita. Allah adalah Allah sumber berkat dalam hidup kita. Jadi saudara sekalian, ketika kita memberikan perpuluhan, kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Saya bisa berhasil, saya bisa mendapatkan berkat, rejeki, bisa mendapatkan keuntungan, kemajuan. Itu karena Tuhan yang mengerjakannya buat saya. Demikianlah Allah memerintahkan supaya kita membawa perpuluhan itu ke dalam rumah Allah. Tetapi ada orang-orang yang play God, saudara sekalian, di dalam hal memberikan perpuluhan. Saudara, ada orang-orang yang menentukan sendiri berapa perpuluhan yang saya berikan kepada Tuhan, kepada gereja. Yaitu jumlahnya saudara sekalian, mungkin kurang daripada 1/10. Atau saya tidak memberikan kepada gereja, saya berikan aja kepada siapa saya ingin memberikannya. Atau saudara sekalian, kita tidak memberikan perpuluhan malah. Saudara sekalian, ketika kita tidak melakukannya, maka saudara sekalian, kita sebetulnya sedang play God, saudara sekalian, dan kita berdosa kepada Allah. Karena kita berarti mengabaikan Tuhan, kita menolak Tuhan, kita menyingkirkan Tuhan yang adalah pemelihara dalam kehidupan kita. Play God yang ketiga saudara sekalian, contohnya adalah bagaimana kita ini manusia menjadi manusia yang human oriented, ya, ataupun saudara sekalian menjadi orang-orang yang egosentris, orang-orang yang memiliki berhala-berhala modern. Kita saudara sekalian sangat mengagung-agungkan yang namanya gadget, informasi, ataupun saudara sekalian teknologi, dan bahkan saudara sekalian kita lebih condong untuk mendengarkan akan info-info, isu-isu yang di luar
daripada Alkitab, daripada kita membaca merenungkan firman Tuhan sendiri. Karena itu saudara sekalian, pada kesempatan ini, mari kita melihat akan masa pandemi COVID-19 ini sebagai satu teguran daripada Tuhan, satu panggilan daripada Tuhan, bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Ada satu perkara yang saya akan simpulkan, saudara sekalian, bahwa kita harus submit to God. Kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus mengakui Allah. Kita harus melibatkan Allah. Kita harus meninggikan Allah dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kita berharap pandemi ini bisa cepat berakhir, bukan? Tapi apakah kita sudah siap jika pandemi ini berakhir? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang Tuhan ubahkan? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang lebih memperkenankan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang menundukkan diri kepada Allah jika pandemi ini berakhir? Namun saudara sekalian, mari saat ini kita ada tugas, ada PR yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yaitu kita melakukan hal yang paling dasar, hal yang paling pokok, hal yang paling utama, yaitu kita tunduk kepada Allah. Saudara, bersyukur di dalam masa pandemi ini saya punya kesempatan untuk memberikan uang jajan kepada Benita, mulai akan satu pembelajaran dalam kehidupannya untuk mengelola keuangan dengan memberikan uang jajan. Dan uang jajan itu termasuk dengan uang persembahan yang harus dia berikan kepada gereja. Dan luar biasanya saudara sekalian, sejak dia mendapatkan uang jajan di dalam masa pandemi ini, dia menyisihkan uang persembahan setiap minggunya untuk ibadah. Dan kemudian bahkan saudara sekalian, dia mendabelkan jumlah persembahannya karena dia merasa bahwa segala kebutuhannya sudah dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi dia memberikan lebih banyak kepada Tuhan. Dan kemudian bahkan saudara sekalian, baru-baru ini dia berkata, "Mami, aku seharusnya tidak usah terima uang jajan karena semua kebutuhanku sudah dipenuhi. Jadi saya tidak perlu untuk punya uang jajan, tapi saya tetap memberikannya." Saudara sekalian, belajar dari Benita, saudara sekalian, dia bisa memberikan persembahannya dengan setia setiap minggu. Seorang jemaat Tuhan pernah WA saya dan berkata begini, saya sudah titipkan perpuluhan saya kepada pengurus gereja. Saya sangat khawatir kalau saya tidak memberikan perpuluhan, saya takut Tuhan marah. Saya bersyukur ibu ini dalam kesederhanaannya bisa mengakui Tuhan, bisa menghormati Tuhan dengan memberikan perpuluhannya. Dan terakhir saudara sekalian, saya akan tutup dengan sebuah kisah yang terjadi di Italia. Seorang kakek berusia 93 tahun. Dia, saudara sekalian, baru selesai dirawat dari rumah sakit dan kemudian ketika dia melihat tagihan untuk ventilatornya, untuk oksigen yang dia pakai, ventilator oksigen yang dia pakai di rumah sakit, dia harus membayarnya begitu mahal. Dia menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, dia berkata, "Saya menangis bukan karena saya harus membayar mahal ataupun saya tidak sanggup bayarnya, tetapi saya jadi diingatkan bahwa selama 93 tahun saya menghirup udara milik Tuhan. Dan saya tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Saya berhutang kepada Tuhan selama 93 tahun. Saudara, itu adalah satu pertaubatan, bukan? Satu kesadaran rohani, bukan? Kembali kepada Allah. Tunduk kepada Allah, mengakui Allah dalam kehidupan kita. Maukah saudara melakukannya? Mari saudara sekalian. Saudara mengambil waktu berdoa untuk diri saudara sendiri. Sementara ada pujian, "Ya Tuhan, ku perlu Kau setiap jam." Saudara boleh mengambil doa dan komitmen di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Yang pada hari ini Tuhan, bukan saja mengajarkan kami untuk mengenal akan Allah Tritunggal, tetapi juga untuk kami dapat memakai pengenalan kami akan Allah Tritunggal sebagai kacamata di dalam kehidupan kami, memandang akan segala situasi dalam kehidupan kami, dan bagaimana kami harus berespon, bagaimana kami harus mengambil keputusan yang tepat, yang berkenan kepada Tuhan. Dan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami diingatkan ya Tuhan, untuk melakukan satu hal yang paling pokok, yang paling dasar, yang paling utama, lebih daripada segala sesuatu di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu kami perlu submit to God. Kami perlu menundukkan diri kepada Allah Tritunggal. Kami perlu mengakui Allah Tritunggal di dalam kehidupan kami. Dan kami perlu melibatkan Allah Tritunggal di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami mengabaikan Tuhan. Kami melupakan Tuhan, kami tidak taat kepada Tuhan. Tapi saat ini kami mau mengambil komitmen yang baru. Sucikan kami, ampuni kami, perbaharui kami Tuhan. Dengarlah komitmen yang kami naikkan di dalam hati kami. Inilah doa kami bagi Tuhan, dalam nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Waktunya kita untuk datang ke meja perjamuan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya yakin sudah menyiapkan akan roti dan anggur. Anda boleh taruh atau Anda boleh pegang lebih dahulu. Dan kita akan mendengarkan akan panggilan untuk mempersiapkan diri. 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menguji akan hati kita. Selidikilah akan hati kami ya Tuhan. Jika ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hati-Mu, Tuhan singkapkan dan kami memohonkan ampun untuk perkara-perkara itu. Biar kiranya kami boleh dilayakkan untuk menerima akan tubuh dan darah-Mu. Di dalam Yesus Kristus, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terimalah tubuh dan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus. Mari kita buka bersama-sama dan kita angkat akan roti perjamuan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh yang terpecah, yang menjadi sumber daripada kematian tubuh daging kami, dan sumber daripada kehidupan roh kami. Maka ya Tuhan, biar kiranya hati kami berkobar lagi untuk boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami sambut tubuh Kristus dengan penuh syukur. Amin. Mari kita santap bersama tubuh Kristus. Puji Tuhan, kita siapkan akan anggur perjamuan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita berdoa. Anggur yang ada di tangan kami melambangkan akan darah-Mu yang kudus dan mahal itu.
yang telah tercurah demi pengampunan dosa kami. Terima kasih untuk karya salib yang luar biasa. Maka Tuhan, tatkala kami meminum akan anggur ini, biarlah mengingatkan kami akan perjanjian yang baru antara Engkau dengan kami umat-Mu. Dan biar kami dalam anugerah-Mu Tuhan, boleh hidup semata-mata untuk memuliakan Engkau. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita minum bersama darah Kristus. Haleluya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Maranatha. Sekali lagi, Maranatha. Saudara, di meja perjamuan ini kita mengingat akan kasih Tuhan. Dan di meja perjamuan ini kita ingin menunjukkan kasih dan respek kita terhadap Tuhan. Waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan. Buat Anda yang telah menyiapkan, Anda boleh mentransfer akan persembahan persepuluhan ini melalui nomor rekening yang telah tersedia di layar. Dan Anda kalau lebih baik dituliskan dalam kolom berita sebagai persepuluhan dari Anda. Sekarang mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita ingin siapkan persembahan kita. Bapa Surgawi, kemurahan-Mu lebih daripada kehidupan. Engkau telah memberikan kehidupan dengan segala pemeliharaan-Mu yang ajaib. Dan kami ada sebagaimana adanya hari ini semata-mata karena kemurahan-Mu. Maka ya Tuhan, hari ini kami boleh bersyukur, memiliki kesempatan untuk boleh menunjukkan kasih setia kami dalam bentuk persembahan persepuluhan. Maka seberapa yang dapat kami berikan hari ini di dalam kerelaan dan kejujuran kami ya Bapa, biarlah menjadi sebuah perkara yang Kau perhitungkan. Bagaimana Tuhan Engkau juga memberkati akan kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Aku memberkati akan setiap jemaat yang memberikan persembahan dengan sukarela dan dengan penuh syukur. Biar kiranya tingkap langit dibukakan untuk mereka. Biar kiranya pemeliharaan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan ada berkat-berkat tambahan, khususnya di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Maka Engkau menunjukkan pemeliharaan-Mu yang dahsyat atas setiap kami yang taat dan percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau kembalikan segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan kita yang layak menerima segala puji. Mari bersama-sama naikkan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang Esa. Mari naikkan. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Mari bersama-sama gereja Tuhan, angkat tanganmu dan angkat suaramu lebih lagi. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan atas manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita telah membawa kemuliaan Tuhan di tempat ini.
Dan waktunya kita keluar dari tempat ini dan membawa kemuliaan Tuhan di tempat kita masing-masing berada. Maka ke tangan-tangan dan angkat hati kita, terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selamanya. Amin. Kabar gembira bagi kita semua, khusus untuk jemaat GKBJ Taman Kencana, mulai sekarang Anda dapat melakukan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Anda cukup men-scan QR Code pada aplikasi pembayaran yang Anda miliki. Anda dapat melakukan pembayaran melalui OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.